Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel terbaru kita, Ghost Song. Jadi Ghost itu hantu, Song itu lagu ya? Bernyanyi. Bernyanyi. Ya, Jadi ada waktu kita menceritakan horor tentang mistis, ada waktu juga kita bernyanyi ria menemani kalian. Kali ini gua kedatangan tamu dari host channel sebelah, Persetan Channel. Ya. Namanya Bang Edai. Dia akan menceritakan Mungkin perjalanan gue di Persetan Channel. cerita mistis juga. Iya, intinya cerita mistis lah yang sering gua lewatin gitu. Nah, oke, berarti langsung aja ke perkenalan dulu kali, Mang. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edai, di host di Persetan Channel ya. Yang pasti Persetan Channel ini sering nyari-nyari hal-hal ekstrim yang mistis pokoknya. Ya intinya modal berani beng, lillahi ta'ala aja kita sama yang kuasa. Itu channel Persetan itu apa viewer nyari hantu atau plesetan gitu? Ya sebenarnya sih plesetan, cuman beda ya tema ya plesetan, cuman tempat sama. Ya dalam arti sama itu tempat-tempat yang emang kita yang cari yang serem-serem, yang ekstrim. Contohnya di makam atau di tempat-tempat yang angker. Berarti tempat mah tetap gitu yang bener-bener serem, yang diceritain Iya. warga serem gitu. Ya itu bener. Emang bener setiap ada yang bilang warga cerita di sini nih ada lokasi yang lumayan serem. Kita buat lokasi syuting di situ. Nah kalau ini berarti itu izin dulu atau emang langsung Ya kalau misalkan ke tempat? ya kalau di lokasi sendiri kan biasanya dekat-dekat rumah nih. Banyak juga tempat-tempat yang serem. Ya itu kita nggak izin dulu, paling ajak yang tua-tuanya yang deket-deket situ lah, yang sering nongkrong bareng doang gitu bang. Kalau di tempat lain ya mungkin izin. Berarti mungkin sekarang ini baru di tempat-tempat wilayah sendiri dulu, wilayah sendiri. Karena masih banyak tempat-tempat di wilayah sendiri pun yang masih serem-serem, banyak kejadian-kejadian yang janggal lah. Bukannya Persetan ini bukan nantang goib kayak gimana, enggak. Kita cuman memberanikan diri aja supaya menghilangkan rasa takut dah intinya kita jangan takut, positif aja gitu, itu aja. Berarti boleh diceritain nggak bang perjalanan apa yang abang rasain gitu pas lagi syuting malam, tengah malam kan pasti kan ya? Oh banyak bang, Di pemakaman juga atau banyak kebun gitu. Boleh diceritain nggak? Boleh. Waktu itu ingat banget waktu record video pertama kan ya, awalnya kan emang kita niat plesetan ya, gue kira kalau rame-rame itu nggak ada apa-apa gitu. Pas waktu itu kita bikin konten itu, yang pertama temanya pemburu hantu, mencari-cari hantu, padahal settingan sebenarnya gitu. Cuman waktu itu nggak sengaja ya, gue sama tim waktu itu berapa orang, kalau nggak salah ada sekitar 9 orang sama kameramen. Dan kita tuh awalnya emang rame-rame tuh nggak sama sekali serem, biasa aja. Cuman di pertengahan syuting itu kita kan briefing dulu nih mau gimana awalnya gitu kan. Tiba-tiba kan ada yang teman gue yang teriak, kita beli makan dulu. Nah akhirnya si yang satu itu teman gue namanya Udung, dia biasa suka ngurusin konsumsi lah, nyari air, nyari makan. Nah akhirnya dia berangkat lah nyari air sama makan itu. Sekitar pas dia berangkat sekitar ada 10 menit sampai 15 menitnya kita tungguin kan, karena emang dari awal mau dimulai itu kita nungguin mau makan dulu gitu bang, mau nungguin si Udung datang dulu. Ternyata dia belum datang sampai ditungguin 15 menit. Mungkin lagi nyari-nyari lokasi, nyari-nyari lokasi tempat jualan makanan sama konsumsi lah, bisa tutup kali. Karena emang udah waktu itu syuting 1:30-an lah, jam 2 kurang pokoknya, 1:30 lewat lah, jam 2 kurang. Nah kita tungguin kan bareng-bareng, si Udung nggak nyampe. Nah pas datang itu jalan, si Udung jalan datang kan, awalnya kan berangkat bawa motor,
Oh berarti motor ditaruh di pemukiman warga? Nah ini belum tahu, ntar gue ceritain makanya nih. Oh, Di sini juga udah agak mistis. Tiba-tiba si Udung datang. Biasanya kan si Udung itu orangnya suka banyak ngomong, Bang, kayak gua. banyak ngomong. banyak. Nah di situ tiba-tiba dia jalan, kita nggak lagi ngobrol begini nih, ada yang di sana tuh Kak Ujang, misalkan di sana Kang Oma atau kru-kru yang lain. Tiba-tiba si Udung datang aja gitu. Nah yang gua tahu di lokasi syuting gua yang pertama itu nggak ada jalan lagi selain jalan yang di depan yang tadi gua nongkrong. Tiba-tiba si Udung tuh datang dari belakang, dari tempat di situ kan ada suatu tempat nih, rumah kecil tapi buat orang-orang mungkin tawasulan apa gitu, Bang. Lokasinya di makam waktu itu, cuman mungkin makam pribadi ya, makam keluarga gitu, bukan makam pemakaman umum. Di situ ada satu saung gubuk kecil. Tiba-tiba si Udung datang, muncul di situ. Biasanya kan si Udung banyak ngomong langsung, ya bahasa Sunda kan, bisa bahasa Sunda, ya langsung disiap. Ini tiba-tiba kita kan aneh, teman-teman dia tuh nggak ngomong langsung. Dan gitu dia nggak bawa motor, Bang. Awalnya kan bawa motor. Iya. Jauh juga dari lokasi syuting ke depan gitu, ke Desa Taman Sari waktu itu kan. Jauh juga. Nah tiba-tiba si Udung datang, nggak ngomong langsung tuh. Nah di situ teman gue ada yang nyeletuk, namanya Said. Nih, Dung, motor kemana? Si Udung nggak ngomong. Tiba-tiba gini, si Udung pas si Said, Dung, motor kemana? Si Udung tuh nggak jawab langsung gitu, Bang. Delay jawabnya lama gitu. Biasanya kan langsung, Dung, motor kemana? Ayah tuh di situ biasanya gitu kan. Dung, motor kemana ini? Dia nggak jawab langsung, justru dia malah pergi. Tiba-tiba pergi. Nah Kang Oma malah datang. Dung, tadi mana titipan rokok? Tadi sorry gua nggak nyebutin Kang Oma nitip rokok. Pokoknya intinya dia beli konsumsi aja, termasuk rokok, air, makan gitu. Nah tiba-tiba Kang Oma datang, Dung, mana titipan rokok orang? Kita nggak apa-apa ya campur Sunda ya, karena emang realnya gue bahasa Sunda di persetan, emang Sunda. Tiba-tiba datanglah Oma, Dung, rokok titipan orang mana? Si Udung nggak jawab lagi, sambil pergi gitu aja. Ya mungkin kan kita berpikirnya biasa aja lah. Mungkin kenapa? Emang waktu itu udah semakin malam kan, udah semakin pagi bukan malam, udah hampir mau jam 2. Nah kita mulailah syuting. Si Said udah mulai persiap. Said itu kameramen, Bang. Kameramen kan. Lu pernah tahu kan, dulu pernah ngikut kan ya? Pernah. Pas waktu gua ajak-ajakin sama si Cobol. Iya. Nah, pas si Said persiapan kamera begitu, tiba-tiba pas kamera pakai tripod didiriin, nah si Said datanglah ke gua ngasih headset buat audio, karena kita pakai bahan-bahan pakai alat-alat yang sederhana, Bang. Ya intinya kan plesetan, pokoknya nggak wah banget lah. Channel ini kan persetan itu kan dari nol. Nah kasihlah dia headset. Nah kita mulailah syuting pembunuhan. Waktu itu ceritanya yang jadi talent itu gua sama Mang Sam, yang 9 orang tadi termasuk Mang Sam. Iya, Mang Sam. Kenal kan Mang Sam yang gondrong? Nah ceritanya tuh dia jadi pemeran si Said yang megang kamera. Dia teman-teman TikTok gua waktu nyari setan, waktu nyari penampakan begitu. Tiba-tiba mau dimulai acara syutingnya, kamera mati, Bang. Kamera mati. Tiba-tiba Kak Ujang nanya, Id, baterainya sugan beak. Pas gitu dicek masih hidup, masih banyak baterai. Emang waktu itu kan persiapan udah penuh, karena emang kita waktu panjang juga kan, pasti otomatis udah persiapan kan. Baterainya sugan beak, Id. Pas dicek baterai masih banyak. Nah dihidupin lagi. Video yang belum gua mulai itu, Bang, anehnya itu udah jalan sendiri, udah kayak udah mulai gitu. Iya, udah ngerekam berarti. Udah ngerekam. Padahal kan saya belum ngapa-ngapain, baru mau action gitu, Ternyata pas dibuka, di ibarat apa sih kalau handphone tuh di restart, pokoknya di restart ulang gitu. Pas di restart ulang itu ternyata udah ada rekaman kita beberapa menit lah, ada sekitar 1 menit lebih dikit lah. Nah, tiba-tiba di situ kan kita, kalau gue sendiri kan nggak ngerti sama sekali tentang teknologi, tentang apa. Ya kebetulan Ujang ini emang dia IT kan, ahli segala tahu lah teknologi dia tahu. Nah dia sendiri pun bingung kenapa ini, padahal kan kamera tuh tadi belum mulai. Nah kita berpikir ya mungkin
sedikit trouble. Gue di situ udah sangat ngerasain merinding lah. Tapi dari ta'ala aja lah, kita selalu ngedoa bareng-bareng kan sama Allah biar nggak ada apa-apa. Ini cuman bukan ngeganggu atau apa. Hanya kita mulai lagi syuting, ada mulai diperjalan terus mulai dari awal. Nah di situ tiba-tiba pas gua mulai ngobrol sama Mang Sam itu ada suara blue jatuh, Kayak benda apa? kayak sesuatu yang ada yang nimpu, tapi Oh, itu kayak kenceng kayak batu gede. Lu bayangin aja. Nah di situ si Said ngomong, "Pot, kade-kade didinya." Nah gue kira kan itu sebagian dari konten, gue kira dari kru gue ada yang sengaja ngelemparin. Ternyata pas gue tanya setelah beberapa detik, kita kan syuting nggak langsung next, nggak continuous, kita ada cut. Nah pas cut gue nanya tadi emang ada ayah, gue bahasa Sunda ngomongnya, tadi emang ayah nu ngeganggu kieu, emang ayah asup skenario gitu. Kata Kang Oma nggak ada, udah biarin aja. Nah di situ gue udah mulai banyak inilah mikir ini. Akhirnya gue lanjutin, nggak apa-apa lah, karena kita emang rame-rame, walaupun gue takut tapi kan rame-rame kan. Nah pas ketika gue lanjutlah di situ. Gue kira gangguan cuma di situ. Pas gue jalan sedikit ke gubuk yang tadi gue ceritain si Udung ini kan, si Udung datang dari belakang. Nah pas di situ mungkin nggak tahu gue sendiri atau yang lain tuh ngelihat itu ada anak kecil lewat, Bang. Padahal dari rumah pemukiman. Bukan tuyul. Kalau tuyul mah palanya botak. Iya, maksudnya anak kecil berbentuk anak kecil tuh, Pak. Pokoknya sekitar kelas 4 SD lah, cewek. Anak kecil lewat pakai baju merah semua. Waktu itu gua tanya ke si Said, "Id, lu ngelihat nggak?" "Ngeliat apa?" "Gue sebenarnya udah nggak syuting, udah nggak niat syuting, maksud gue udah takut duluan." Berhubung gue di kru yang lain termasuk Kang Oma, udah nggak apa-apa, kita mah nggak ngeganggu apa-apa. Gue lanjut lah situ. Pokoknya di perjalanan awal video gue yang pertama itu, video yang awal yang pertama itu gue banyak kejadian aneh, Bang. Gue ngeliat anak kecil, banyak suara seru gitu. Nah akhirnya di situ ada Kang Ujang, Ujang ngomong begini, "Udah Pot, kita next besok aja. Ini buat pembelajaran aja." Nah di situ kita ingat, oh siapa? Mang Sam. Si Udung kemana? Nanya gitu. Pas si Udung, yang tadi suruh beli konsumsi. iya yang beli konsumsi. Nah tiba-tiba pas nggak lama kemudian kan kita, si Udung kemana? Mungkin lagi ngambil motornya kali. Nah pas itu kita ngobrol-ngobrol sambil ngerokok kan, itu udah di luar syuting ya, udah, karena emang kita nggak jadi syuting karena mungkin banyak gangguan di situ. Nah ketika pas kita ada beberapa menit kita minum merokok, si Udung datang bawa motor. Nah yang paling pertama nanya duluan itu si Said, "Dung, tadi kemana ulan sih? Tadi lempang motor. Motor di mana emang dirinya?" Nah si Udung tuh langsung dek, "Motor di mana sih bu, orang karak muli menang ti Cileung si Uduk." Enggak, lu ingat nggak cerita gue pertama? Ternyata tuh yang tadi datang itu bukan si Udung. Iya. Nah tapi yang tadi datang yang pertama bawa makanan nggak? Bawa makanan, kita makan. Ya kayak manusia aja, kayak si Udung aja. Nah di situ kan ganjil, Bang. Ganjil kan? 9 kan ya? 9. Nah ketika si Udung ditanya, "Ah tadi sih iya aing eta. Geus ngakan ieu segala Uduk naon eta tapak nage. Naon sih Mang, urang karage datang ti Cileungsi," jangan gitu. Kata si Udung, "Gua baru nyari-nyari Uduk ke Cileungsi kok ini." Ternyata dia nggak ngerasa tadi. Nah di situ kan kita udah makin takut kan, makin bertanya-tanya kenapa ini. Ah mungkin si Udung ngerjain kan. Pas itu akhirnya kita pulang, kita lanjut naik cerita di base camp Persetan. Ternyata si Udung tuh tadi ada saksi, dia ngajak teman ke Cileungsi, ternyata emang tadi itu bukan si Udung. Terus yang kita makan tuh apa, yang gue pertanyain sampai sekarang gitu kan, sampai perut pun kenyang. Tapi Ternyata nggak jadi masalah kan itu makanan? nggak jadi masalah. Ya entah ada yang sakit atau apa gitu. Nggak ada yang sakit, nggak. Nah di base camp si Udung tuh cerita, emang tadi tuh pas berangkat mau beli uduk itu motor mogok.
motor mogok, dan ada kakek-kakek tua kan kita kan orang situ semua, Beng. Nah, si Udung pun termasuk orang yang aktif di sosialisasi gitu sama orang-orang yang tua, yang muda, kenal lah. Nah, di situ dia pas motor mogok ada kakek tua nyamperin, "Jang, ulah di dia tuh arek hajat mah." Si Udung kan bingung, maksudnya hajat naon ki? Pas si Udung motornya di standarin, maksudnya hajat naon ki? Kata aki-aki itu nggak ngejawab, langsung aja pergi. Si Udung kan orangnya berani, pergi aja langsung si Udung. Nah, setelah dicerita di base camp, si Udung cerita begitu, emang udah nggak aman lokasi di situ. Dan di situ, Bang, yang sampai sekarang tuh dipertanyakan tuh, yang tadi tuh si Udung mana? Apa mungkin itu makhluk halus atau gimana, kan kita nggak tahu. Iya, yang aneh tuh. Iya. Apa sih, bawa makanan juga. Sempat dimakan habis kan ya? Emang gue ada feeling awalnya. Biasanya kan si Udung banyak ngomong. Tiba-tiba datang itu dia nggak ngomong, ditanya pun nggak jawab. Biasanya kan orang kalau si Udung tuh kita belum ngobrol, belum nanya lagi udah langsung yo ayo siap, langsung gitu. Di situ mah gue emang udah aneh. Kata Aujang sama Kang Oma, kan Oma agak ngerti nih, ya emang udah firasat. Kang Oma tuh udah tahu kenapa dia nggak ngomong pas di lokasi, karena dia tahu kita tuh penakut, makanya dia mau cerita. Nah, next yang lebih serem lagi ceritanya Kang Oma sebenarnya. Next mungkin gue undang ke channel Gosong. Siap. Ini tuh belum seberapa sebenarnya. Yang lebih serem lagi kan mungkin Kang Oma tuh nggak cerita pas di lokasi, karena dia tahu kalau kru dan gue termasuk gue tuh penakut. Ternyata dia tuh di situ pas datang ke lokasi syuting yang pertama itu, dia udah tahu banyak di situ ada yang gangguin kita. Berarti nggak ngebolehin syuting situ ya? Intinya gitu, makanya langsung di-cut sama Kak Ujang sama Kak Oma tuh, mendingan kita cabut cari lokasi.